Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan salat Isya berjamaah. Kita lanjutkan kajian kita. Tadi pembahasan kita sampai pada gangguan syaitonul jin, levelitas gangguan syaitonul jin. Tadi sampai pada level yang ketiga, yaitu gangguan syaitonul jin yang mengalir di dalam darah. Inna syaiton yajri bin ibnu Adam majrodam. Sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anaknya Adam, anak keturunannya Nabi Adam, lewat edaran darah. Ya. Ini yang ketiga. Ada gangguan syaitonul jin level keempat, stadium 4 nih. Yaitu gangguan syaitonul jin yang menutup jiwa, menutup nafas. Orang kalau gangguan syaitonul jinnya sampai pada level ini, dia bisa melakukan sesuatu di luar keinginannya. Dia bisa melakukan sesuatu di luar kontrol. Pernah suatu ketika ada seorang ahwat dibawa oleh suaminya untuk diterapi ruqyah di markas kami. Ini perempuan menikah 3 tahun, punya anak 1, tapi dia seperti robot, jadi nggak bisa melakukan sesuatu kecuali dengan perintah. Semua hal harus diperintah oleh suaminya. Kalau tidak diperintah, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya oleh suaminya dibawa untuk diterapi ruqyah. Singkatnya, kemudian kami lakukan terapi ruqyah. Dalam proses terapi ruqyah, perempuan ini ternyata memang di dalam tubuhnya banyak gangguan jin. Ya, meraung, meronta, teriak, nangis, jerit, segala macam, sampai akhirnya keluar semuanya. Begitu syaitonul jin dari tubuh perempuan ini keluar, perempuan ini seperti orang kebingungan. Jadi dia lihat kanan, kiri, atas, bawah, lihat sekelilingnya sambil bertanya, saya ada di mana? Ya. Kemudian saya jawab, Mbak ada di rumah saya, dibawa oleh suaminya untuk ikut terapi ruqyah sama anaknya. Dia kaget. Hah? Suami? Anak? Saya kan baru lulus sekolah, belum nikah, kata dia. Padahal dia sudah menjalani pernikahan selama 3 tahun. Tapi memori dia menikah, menjalani hari-hari bersama suaminya selama 3 tahun itu, sampai punya anak, itu tidak mampu dia ingat sedikit pun. Apa sebabnya? Ternyata suaminya itu dulu ketika menyukai perempuan ini, dia mendatangi dukun. Ya, mendatangi dukun, kemudian meminta kepada dukun ini agar perempuan tadi itu bisa dinikahi olehnya. Nah, ternyata itulah yang disebut dengan ilmu apa? Ilmu pelet. Begitu ilmu peletnya masuk ke dalam tubuh perempuan ini, perempuan ini memang kemudian mau dinikahi oleh laki-laki ini, tetapi ternyata perempuan ini lupa proses nikah sampai 3 tahun menjalani kehidupan dengan suaminya, nggak ingat sama sekali. Disuruh ingat-ingat nggak ingat, sama anaknya aja dia nggak ingat. Jadi dia akad nikah, hamil, melahirkan, membesarkan anaknya itu tidak ingat sama sekali. Ditutup oleh jin pemikat yang dimasukkan oleh suaminya, calon suaminya pada waktu itu. Nah, ini namanya gangguan syaitonul jin yang menutup jiwa, menutup nafas. Nah, oleh karena itu kita memang tidak boleh main-main dengan musuh kita dari bangsa jin ini, karena kita nggak bisa melihat mereka.
Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya syaitan ini memang musuh manusia. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh, ya. Nah, kita akan praktek ruqyah sebagaimana permintaan panitia. Setelah sholat isya kita diminta untuk praktek ruqyah. Nah, silakan dibagikan plastiknya. Plastik silakan dibagikan. Mungkin sambil menunggu plastik tersebar, ada jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, ya. Kita beri kesempatan. Silakan. Ada pertanyaan dari Bismillah. Assalamualaikum. Izinkan Ustaz, saya punya teman. Dia bisa lihat masa lalu orang atau apa yang terjadi di masa lampau. Dia sendiri tidak tahu kenapa bisa punya kemampuan seperti itu. Apakah ini termasuk gangguan jin atau apa ya Ustaz? Bagaimana cara mendeteksi jin yang masuk ke tubuh dan cara mengatasinya? Baik. Bismillah. Jadi ini terawangan namanya. Memiliki kemampuan menerawang, melihat masa lalu, melihat masa depan, melihat jin yang gentayangan. Orang nggak bisa lihat, dia bisa lihat, gitu ya. Jadi kelebihan-kelebihan seperti itu merupakan satu pertanda bahwa di dalam tubuh orang itu terdapat jin. Ya. Biasanya orang-orang yang punya punya kemampuan-kemampuan seperti itu tanpa belajar, tanpa mengamalkan sesuatu, tanpa datang ke tempat-tempat tertentu, ini biasanya dikenal dengan istilah anak indigo. Betul nggak? Nah, anak indigo itu adalah anak yang di dalam tubuhnya terprogram perjanjian jin leluhur, baik disadari ataupun tidak. Ya. Yaitu ada leluhurnya yang bekerja sama dengan jin. Nah, kemudian jin ini ketika leluhurnya meninggal dunia, dia mengikuti anak keturunannya. Nah, isyarat perjanjian manusia dengan jin ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra. Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum. Wahai bangsa jin, berserikatlah engkau dengan manusia fil amwali wal aulad, dalam urusan harta dan anak keturunan. Wa'idhum, dan berilah janji-janji kepada mereka. Wa ma ya'idhuhumus syaitanu illa ghurura, dan tidaklah yang dijanjikan setan itu kecuali hanya tipuan belaka. Nah, jadi pandangan-pandangan gaib seperti itu nggak boleh dipercaya. Ya, bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu hadis. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ata arafan, barang siapa mendatangi arafan, orang yang bisa nerawang, bisa meramal masa depan dan sebagainya, fasa'alahu an syai'in, kemudian engkau menanyakan satu perkara kepadanya, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan, tidak diterima salatnya selama 40 malam. Artinya apa? Artinya kemampuan meramal, kemampuan menerawang ini tidak ditoleransi oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai kalau kita bertanya kepada tukang terawang ini, 40 malam salatnya nggak diterima. Ini bertanya. Tapi kalau kemudian kita membenarkan ucapannya, coba kamu lihat tuh di sudut sana ada apa. Terus dia cerita, kita benarkan, oh gitu ya, oh benar ya. Kita benarkan, itu lebih parah lagi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man atakahinan au arafan, barang siapa mendatangi dukun, au arafan, atau orang yang bisa meramal, menerawang dan sebagainya, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian engkau membenarkan ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin,
engkau telah dianggap kafir terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, jadi kemampuan menerawang seperti itu bukan kelebihan, tapi itu gangguan. Itu merupakan jebakan-jebakan syaitan. Gitu ya. Salah, ada lagi? Boleh. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin akan selalu bertahan menjalani dengan perasaan yang beraneka ragam. Kadang pasrah, kadang dengan berharap akan ada jalan keluar. Kadang putus asa dan lain-lain. Sebagai seorang muslim, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Terima kasih Ustaz. Itu dinamika perasaan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, hidup ini jangan dibikin susah. Ikuti saja panduan hidup yang diajarkan oleh Allah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, berhusnuzonlah, berbaik sangkalah kepada Allah. Bahwa setiap yang ditetapkan Allah itu pasti baik. Kita husnuzon. Ya. Karena husnuzon ini melahirkan kebaikan-kebaikan, melahirkan keberkahan-keberkahan. Jadi bisa jadi satu hal itu hari ini kita sesali, tapi suatu hari nanti kita syukuri. Bisa jadi satu perkara itu ketika datang kita nangis-nangis berurai air mata penuh kesedihan, tapi di kemudian hari kita mensyukuri sebagai satu kenikmatan atau sebagai karunia. Sebagai contoh real, mungkin teman-teman masih ingat kasus meledaknya Lion Air. Ya. Itu ada satu penumpang yang dia terlambat karena macet jalanan. Ketika macet itu bosnya semua tuh yang ada di pesawat. Gimana kamu di mana? Dia tepuk jidat, nangis. Waduh, gimana ini saya terlambat, ini dipecat dan sebagainya. Ketika dia berada dalam macet-macet itu, dia menganggap itu sebagai satu musibah. Waduh, bisa dipecat bos ini. Waduh. Pokoknya kesel. Ya kan? Tapi ternyata dia ditakdirkan terlambat dan dia nggak ikut dalam penerbangan. Dan akhirnya tersiar berita pesawatnya hancur. Kemudian dia bersyukur atau sedih? Bersyukurnya karena dia nggak ikut dalam pesawat tersebut. Jadi bisa jadi satu perkara itu pada saat tertentu kita tangisi, kita sesali, kita berurai air mata, ya. Tetapi suatu hari nanti bisa jadi menjadi sesuatu yang kita syukuri. Maka yang kedua, agar kita tetap bahagia menjalani hidup ini, berhusnuzonlah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah. Ya. Karena berbaik sangka ini mendatangkan kebaikan-kebaikan. Orang kalau baik sangka, yang datang tuh baik. Tapi kalau buruk sangka, yang datang tuh buruk. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama, ikuti semua petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah bahwa semua yang ditakdirkan Allah itu pasti baik. Ya. Kemudian yang ketiga, bersyukur terhadap semua bentuk kebaikan, bersabar atas setiap yang tidak baik-baik. Nah, insya Allah kita bahagia terus-menerus. Gimana? Cukup? Itu beliau tadi tunjuk tangan pengen tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya berada di lokasi tempat yang akan kita bangun pusat penyembuhan holistik. Ya. Alhamdulillah kita sudah berhasil membangun satu unit posko. Ya, kita berharap dari posko ini kemudian bangunan-bangunan lain bisa kita selesaikan. Ini tempatnya di Sumur Kumbang, Kalianda, Lampung Selatan. Jadi posisinya di atas gunung, ya, asri, udaranya segar, airnya langsung dari pegunungan, sejuk. Nah, insya Allah ini sangat mendukung dalam proses penyembuhan holistik. Ya, terutama nanti kita akan buat satu tempat khusus untuk rehabilitasi gangguan jiwa. Kalau kita melakukan perjalanan dari Bakauni sampai ke Bandar Lampung, di sepanjang jalan itu kita akan banyak menemukan orang-orang gila di pinggir jalan. Nah, tersentuhlah hati kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang menyelamatkan mereka,
melakukan gerakan untuk berusaha mengembalikan mereka kepada fitrahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niat ini, dan bagi sahabat-sahabat yang ingin ikut serta berpartisipasi bersama gerakan ini, ayo kita bersama-sama bergabung.